Good morning. How are you today? Are you sure fine? Okay. Seperti biasa, saya absen dulu ya. Berdoa sudah, kemudian absen. Saya organize for today quickly to the start. Indri, Anifa, Risma, Andini, Alma, Yohana, Nanda, Cindy, Faiza, Indra, Asmi, Rafael, Faredi, Nurlena, Yohanes, Tommy. Oke, sudah selesai di absen. Di sini saya akan memulai pelajaran ataupun mengajar. I'm a teacher to give the student and then the title of greeting and math teaching. Yang mana itu adalah ungkapan salam dan pamitan atau perpisahan. Mungkin anak-anak tahu, will be known to the what the greeting. Mungkin ada yang tahu apa itu greeting? Di logo desa greeting? Ya, ungkapan untuk mengucapkan sapa atau salam kepada orang. Ya, kita sebagai manusia harus ada sopan santun dimanapun kita berada. Itu the condition or to area, tetap kita menggunakan salam atau sapaan. Jangan lupa salam itu sangat berguna dimanapun kita berada. Ada pendapat lain selain Bapak ini? Ada lagi? Mungkin ada yang lebih bagus daripada saya, silakan. Mungkin ada kelebihan daripada kalian, daripada saya. Kita sama-sama belajar. Kira-kira ada yang menyempurnakan? Ucapan penghormatan kepada orang atau banyak orang. Ketika kita ketemu semua orang tetap assalamualaikum. Misalkan dia muslim ya, dan kalau misalkan dia itu Kristen berarti bilang salam ya, seperti itu. Kemudian mengenai lab teaching adalah pamitan atau berpisah. Ada yang bisa seperti apa yang namanya lab teaching? Silakan. Ya, lagi selain ini mungkin ada lagi lain dari Nada. Halo. Perpisahan adalah pertemanan terakhir, pergi tidak lagi bersama, dan di mana kita harus merelakan sebuah kenangan. Merelakan sebuah kenangan. Ada yang datang, ada yang pergi. Itu berarti ada ya seperti perpisahan atau pamit. Ada datang, ada pergi. Itu namanya lab teaching ya. Kita berada di sini sekarang. Nanti kalau sudah selesai berarti see you goodbye atau see you later atau see you
again. Ya. Nah, seperti itu kan. Kalau kita belajar mengenai yang ini, ada salam, ada sapaan, dan ada pamitan atau perpisahan. Ini perlu diingat, ini penting sekali. Kita sebagai manusia harus tahu seperti ini, namanya greeting dan left greeting. Ya, semuanya wajib tahu yang namanya greeting, karena greeting itu adalah sudah umum, sudah general. Di mana-mana di seluruh dunia tetap memakai greeting, ya. Kemudian di sini ada tujuan pembelajaran, ya. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat 1. Mengamati ungkapan atau tutur kata yang digunakan dalam greeting dan left greeting. Ya, mengamati ungkapan. Bagaimana kita mengamati ungkapan atau tutur kata yang digunakan greeting dan left greeting seperti apa? Kemudian nomor 2, menganalisis ungkapan yang digunakan dalam greeting dan left greeting. Coba, siapa yang bisa? Bagaimana cara mengamati ungkapan atau tutur kata? Kita berbahasa seperti apa? Kita mengamati ungkapannya seperti apa? Atau tutur kata yang digunakan dalam salam atau pamitan atau perpisahan. Bagaimana caranya mengamati ungkapan atau tutur kata yang digunakan? Seperti apa kata-kata yang kita akan gunakan? Seperti ini kalau yang mengamati ungkapan. Ada lagi? Atau ada yang bisa? Jangan takut salah, tidak ada cerita itu kita benar. Ya, yang penting mau dimanapun. Nah, silakan ada lagi. Kita harus mengungkapkan greeting secara sopan. Sopan, apa lagi? Sopan, santun kepada seseorang atau orang lain. Pada orang lain. Ya, kita itu kembali lagi ke tadi ya. Kemudian ini yang pertama, cara lagi mengamati ungkapan. Kita selalu mengamati ungkapan itu perasaan orang. Bagaimana tutur kata yang dalam greeting dan greeting. Pasti ada sapaan, ada pamitan, ada perpisahan. Nah, kemudian kedua, menganalisis ungkapan yang digunakan dalam greeting dan left greeting. Sekarang kita menganalisa seperti apa yang digunakan dalam greeting dan left greeting. Penggunaannya menganalisa ungkapan. Coba menganalisa itu seperti ini, berarti ini. Coba. Ya, coba. Untuk greeting, assalamualaikum. Untuk left greeting, see you later. Ya, menganalisis ungkapan yang digunakan dalam greeting dan left greeting. Apa lagi? Yo, kan salah. Saya saja. Kita ini kan manusia, pasti ada salah dan benar. Jadi tidak perlu takut. Ya. Nah, satu lagi. Kita harus menganalisis ungkapan yang digunakan dalam ungkapan perasaan ini ya, greeting dan left greeting seperti apa? Kita menganalisa ungkapan yang digunakan dalam greeting, dalam salam. Ungkapan seperti apa di greeting itu? Greeting itu kan salam, kan? Salam. Dan kemudian pamitan atau perpisahan seperti apa? Nada sudah tadi, yang lain, Mbak Faiza. Buka saja tahu, jangan takut salah. Seperti apa? Ayo. Ya, menganalisis ungkapan. Bagaimana cara kita mengungkapkan ataupun menganalisis yang digunakan di greeting and left greeting. Gimana cara mengungkapkan? Oh, berarti ini. Gitu kan? Coba. Tidak ada. Jangan saja.
Kreatif juga ada di sini. Ayo di karang-karang supaya saya juga dengar sama dosen apa. Nanti ketahuan kalian kuliah. Nah, silakan ini. Ada masukan gimana cara menganalisa atau menganalisis ungkapan. Pak, Ya. contoh dari greeting, salam, contoh dari networking, sure, next time. Ya, katanya ada kalau greeting itu adalah sapaan ya. Berarti sudah benar. Kemudian ada lagi. Pelan-pelan. Ingat ya tujuan pembelajarannya. Nah, di sini baru namanya teknik penilaian, ya, teknik penilaian. Kemudian yang pertama atau first penilaian pengetahuan. Ada yang tahu contohnya penilaian pengetahuan? Ya, silakan. Contoh penilaian pengetahuan adalah membaca, menulis. Membaca, menulis. Ada lagi selainnya? Mempelajari suatu hal. Membaca, Mempelajari suatu hal. mempelajari suatu hal. Ada lagi? Ada lagi? Mempelajari suatu hal. Terus membaca buku atau komik atau hal-hal yang lain yang berguna. Ini ya penilaian pengetahuan. Kalau keterampilan, contohnya seperti apa? Presentasi. Persentase ketika saya ya di kelas baru ada judul, how the title apa judulnya? Seperti biasa di kelas dulu kan? Nah, setelah saya jelaskan atau bagaimana tentang contohnya seperti teks struktur atau deskriptif atau announcement apa ya, kemudian diperhatikan di depan kelas, itu namanya diperhatikan. Atau selain maju ke depan bisa juga ada lagi selain kita berdialog atau conversation. Ada yang perlu kita presentasikan selain membaca itu kan pengetahuan, membaca, menulis, mendengar dan melihat sesuatu apa yang kita lihat lalu kita baca, itu termasuk reading atau pengetahuan. Ketika keterampilan kita bagaimana cara kita berkomunikasi, berdialog, conversation, praktik seperti itu. Jadi sudah bagus. Kemudian kerja sama kelompok. Nah, silakan. Kerja sama kelompok adalah mengerjakan sesuatu secara bersama-sama atau berkelompok. Nah, ada lagi yang lain lagi? Dah dari Hanif, dari Dita, Andini, Tommy. Ada lagi harus the answer. Sampai saja you to enjoy. You don't to. Oke, kan takut sampai saja. Ada lagi. Ketika kita kerjasama kelompok, ya, when to a group, ya, group 1, group 2, group 3, or group first, second, and third. Bagaimana caranya kita? Misalkan saya memberikan begini, anak-anak jelaskan bikin kelompok atau grup, meet to the group, ya, bikin kelompok atau grup. Misalkan kalau ada berapa grup? 15 itu berarti 3 grup. Ada 3 grup. Jadi bagaimana kerjasama kelompok? Nah, kita mengerjakan tugas bersama-sama dengan satu kelompok. Ada lagi? Dalam kelompok itu misalkan, first group ada yang tidak tahu bisa dikonfirmasi ke temannya lain supaya bisa menjawab. Namanya diskusi.
atau bekerja ke kelompok. Nanti kalau kalian misalkan rata-rata tidak bisa, berarti harus ke guru. Bagaimana caranya kita kerjasama? Kalau akan diberitahukan, oh ini ada Nipa, ada Indri, di sini ada Nanda, ada Claudia, ada Faiza, ada Rita di sana. Ada Hasbi, ada Rafil, ada Terezi, Tommy, Aman dan Yohanes. Yang duduk di sana di sini. Nanti kalau ada yang susah atau pusing dan kenapa, it's our today campus, kita bisa sama-sama menjawabnya supaya tidak ada yang bilang, oh saya ini begini-begini. Tidak ada. Kita itu sama dengan belajar. Ya. Jadi berikutnya nanti kita ulas lagi seperti apa nanti di akhir. Kemudian di sini ada percakapan activity first, percakapan sehari-hari. Di sini ada namanya greeting, ada pronunciation, kemudian ada intonasi. Kira-kira tadi greeting sudah ditahu, ya? Greeting itu salam atau sapaan. Kemudian ada namanya pronunciation. Apa itu pronunciation? Pengucapan, ya, supaya bagus dan jelas. Kita itu produksikan suara kepada orang lain dengan atau secara pronunciation sesuai dengan bacaan yang ada di pronunciation. Di sini ada contohnya seperti ini, ya. Nanti dulu. Kemudian intonasi. Apa kira-kira namanya intonasi? Ya? Nada. Berarti yang meeting coba siapa? Atau saya duluan? Ya. First greeting, hi. Hi. Kemudian dia pronunciasinya hi. Kemudian ada intonasi, hi. Lanjut. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. How are you? 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 Ingat ya, dengar ini ya. Ada di sini ada kata tanya ya, berarti how are you? Ya. Ada tanya. Kemudian I'm fine. I'm fine. I'm fine. I'm fine. I'm fine. I'm fine. I'm great. I'm great. I'm great. I'm great. I'm great. Ya. Jadi seperti ini kita yang namanya greeting ya. Greeting, kemudian pronunciation, bagaimana cara kita memproduksi suara supaya suara atau bunyi yang akan kita keluarkan kepada seseorang ketika kita menjelaskan secara baik dan benar. Bagaimana caranya? Melalui pronunciation atau pengucapan bunyi, kemudian ucapannya, suaranya kita produce sama orang lain. Apakah bagus? Apa tidak? Nanti kita dinilai sama orang. Ya, kita produce, kita mengucapkan, kita bunyikan, kita punya suara seperti apa? Katanya kayak begini ya. Lanjut, ya. Kira-kira ada yang mau? Tadi sudah berpadu. Nah, sekarang ingat ya, kalau ini bacaannya good afternoon, bukan good afternoon, tapi good afternoon. Ketemu dia. Suatu vowel itu D or I, ya, harus anu. Hilangkan katanya good afternoon, bukan, tapi good afternoon. Good afternoon, ya. Good evening. Bisa ada lagi. Good night.
Nah, itu ya. Nah, siapa yang memadu? Membaca. Ya. Membaca itu adalah pengetahuan. Ayo, siapa? Yuk. Ayo, silakan. Dan takut salah. Kita ini namanya belajar. Pesawat tu learn in English. Ini aja yang baca. Dari sini. Di sini. Ya. Hai. Hello. Good morning. Good afternoon. Good morning. Good evening. How are you? How about you? I'm fine. I'm great. Ada lagi? Nah, ini kan caranya kita membaca. Ya. Cara penulisannya seperti ini ya. Lihat dulu ya. Ini penulisannya seperti ini, intonasinya seperti ini. Jadi jangan ikuti yang ini. Ini jangan. Kalau ikuti ini berarti misalkan begini. Ini ya. Bahasa ini. Good afternoon misalkan. Good afternoon. Di sini kan begini ya. Bila secara kecamatan. Kira-kira paham apa tidak kalau kita baca ini ya? Bagaimana kita caranya memproduksi? Seperti yang saya bilang tadi, bagaimana cara kita mengucapkan, kita memproduksi atau melalui bunyi atau ini? Ini namanya pronunciasinya. Berarti kita di sini pakai ini. Kalau kita pakai ini, ada orang paham. Satu understanding. Kemudian di sini ada intonasi seperti apa? Seperti ini. Hai. Di sini tadi ada tanda tanya. Berarti itu kayak ini. How are you? Ya, harus ada. Kemudian how about you? Ini ada tanda tanya juga ini. Ada dua. Kemudian ini juga ada tadi ini. Pasti ada kata tanda tanya di sini. How are you? Harus ada kata-kata lembut di sini ya. Lain dengan ini. Good morning. Good evening. How are you? Pasti kalau ada how are you-nya atau how about you ada kata tanya. How are you? Apa kabar? How about you? How do you do? What's going on? Seperti itu nanti. Tetap ada tanda tanya. Itu kata siapa? Ada lagi? Ya, tinggal dibaca saja. Kita belajar membaca atau reading. Kita sudah dijelaskan mengenai reading. Ya, itu membaca. Ayo lagi. Jangan takut salah, Bapak saja. Masih banyak salah. Baca kita tadi, Pak. Ya, silakan. Ingat kalau ada Good morning. Good evening. Good afternoon. Who are you? How about you? I'm fine. I'm great. Ada lagi?
Thank you very much. You are to coming to the read about this reading. Silakan Indri. Hi. 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 Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. How are you? 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 How? How about you? 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 I'm fine. I'm fine. I'm fine. I'm fine. I'm fine. I'm fine. I'm great. I'm great. I'm great. I'm great. I'm great. I'm great. Thank you. Ada lagi ada? Yang lainnya? Dah? Saya ulangi lagi ya cara baca ya. Hai ya. Hai. Ini pronunciation itu ada panjang, ada pendek ya ya. Bagaimana cara kita mengucapkan yang pendek panjang gitu kan? Sama kayak Al-Qur'an juga, ada panjang, ada pendek, ada tebal, ada tipis. Nah, itu. Harus tahu. Kemudian ada juga tadi dia bilang sudah bagus, tapi kita mengulangi lagi ya. Hai. 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 Next. Hello. 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 Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. How are you? How are you? How are you? How are you? How about 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 you? Next, I'm fine. I'm fine. I'm fine. I'm fine. I'm fine. I'm fine. I'm great. I'm great. I'm great. I'm great. I'm great. I'm great. Nah, tadi di sini saja ada yang salah, tapi tidak apa-apa. Namanya kita belajar, ya. Di sini, how are you? Tapi diucapkan atau diputuskan itu how are you, bukan how are you, ya. Tapi how are you. Ingat sama perempuan terganti oh are you. Ingat ya, how are you. Nah, jangan bilang how are you. Kita ini kan sudah belajar mengenai pronunciation-nya, bagaimana cara bacanya. How are you? How are you? Bukan how are you. Nanti kalau kalian sudah naik kelas berapa sudah sekian harus tahu bagaimana bacaannya seperti di sini. Kata begini di penyemanya ditekankan sama yang ini pronunciation-nya begini, bagaimana cara melafalkan ucapan, bunyi ucapan begini ya. Kemudian ada di sini ada namanya intonasi, bagaimana cara kita memberikan intonasi yang baik dan benar. Tapi kita namanya kita belajar, kembali lagi kita belajar, tidak mungkin kita itu sempurna. Ya, tapi kita berusaha untuk sempurna atau ke excellent-nya. Ya, itu excellent. Pelan-pelan kita lama-lama bisa tolong of desa to can be to getting pronunciation and intonasi. Next. Activity second. Di sini ada aktivitas kedua. Aktivitas kedua
Di sini ada percakapan. Nah, tadi sebelumnya ada yang pertama, ada pengetahuan. Pengetahuan itu seperti kita membaca buku, komik apa semua, ya. Baca apa yang kita baca itu adalah namanya pengetahuan. Sekarang aktivitas 2, activity second. Ada percakapan, ini adalah keterampilan. Seperti yang Bapak bilang tadi, silakan to activity second adalah percakapan order conversation atau dialog. Ini harus ada orang di sini, 2 orang, bisa 3 orang, bisa 4 orang. Semakin bagus, insya Allah dia pun banyak orang, semakin students. Ya, student itu artinya siswa. Jadi kita itu bukan hanya belajar mengenai pengetahuan, tapi ada yang penting lagi, yaitu percakapan. Percakapan ini penting ketika kita keluar ke mall atau ke pasar yang megah-megah, pasti kita akan lihat orang. Tidak mungkin sendiri. Kayak di mall itu pasti ada orang bicara khusus dengan orang lain, teman-temannya begitu. Nah, seperti itu dia kan. Contohnya seperti ini dalam aktivitas kedua. Bagaimana cara kita berkomunikasi atau percakapan atau conversation atau dialog. Seperti ini dia. Ada siswa, ada guru. Dan siswa, ada guru. Ya. Nah, coba siapa yang mau berdua? 2 orang. Mungkin ada yang bisa menggantikan Bapak menjadi guru dan siswa. Saya siswa, Pak. Up to you. Good morning everyone. How are you? Fine, thanks. How are you? Great. Okay, thank you. And then ada lagi. Ini pelajaran cukup gampang sebenarnya, cuma ya kita pelajari lagi. Sebenarnya masih banyak yang sulit, tapi tingkat kesulitannya saya kurangi. Kalau tingkat kesulitannya banyak, berarti susah untuk kalian. Jadi silakan kalau mau praktiknya atau conversationnya, kami please. And itu praktis sebagai satu percakapan atau conversation. Good morning everyone. How are you? Fine, thanks. How are you? Great. Saya contohkan lagi misalnya ya, activity second. Ya, di sini ada percakapan. Ini the conversation. Ini student dan ini teacher. Ya, ada guru, ada siswa. Itu adalah good morning, bukan good morning ya. Good morning. Good morning, bukan R-nya itu bukan dihilangkan dan dikasih tipis. Kalau pengucapan tadi yang di penulisannya, ya. Kemudian lihat tadi dibilang, nilai tadi, how are you? Harus how are you di sini, ya. How are you? Yang bilang how are you? How are you? How are you? Ya. How are you? Sama dengan ini. Good morning, ya. Nah, baca good morning, bukan good morning, tapi good morning. Kita belajar sama, baru nanti 2 tahun dalamnya, ya. Good morning, ya. Bukan good morning, tapi good morning. Everyone. How are you? Fine. Thanks. How are you? Ya, ingat ini semua ini ada kata tanya, berarti dia tuh lembut dalam sapaan begitu. How are you? Ini kan. How are you? Ini kan siswa, ada
guru atau teacher atau lektor siapa lah ya. Kemudian jaga bab ini fine, thanks, how are you. Nah, kemudian ini ada siswa B, bukan grade B. Nah, berikutnya ini ada percakapan juga. Nah, bagus. Lagi. Kira-kira bisa dibaca. Pelan ya. Di sini ada, ya. Ada guru. Tadi ada contohnya tadi itu ya. Contoh, tapi ini berupa gambar. Saudara Victor, ya. Ini adalah gambar. Kembali lagi ke yang tadi, ke keterampilan. Pengetahuan kita tadi sudah. Sekarang sudah titik kedua dan ini. Nah, contohnya seperti ini. Budak kunun. Udin, I'm fine. Thanks, and you. Ya, ada tanda tanya di sini. Kemudian gambar. Nah, ini tadi juga kan. Kemudian nanti di sini ada di sini juga. Budak tenun, ya. Budak tenun. Udin, I'm fine. Thank you. Ya. Kemudian di sini lagi di sini ya. Budak tenun. How are you? Dijawab dengan siswa, ya. Dia bilang I'm fine, thank you. Ini masih percakapan. Kemudian ada kedua lagi. Good morning, Mr. and Mrs. Smith. Good evening, Mr. and Mrs. Adnan. How are you? Ini namanya percakapan atau dialog, tapi sudah ada gambarnya ya, insya the picture. Jadi gampang lagi kalau seperti ini, kita tahu seperti apa orangnya. Kayak di sini tadi, ini lagi. So to move, guys, here. Good. Lihat tadi ini. Coba, mana ini? Dah, sudah digambar tadi itu. Gambar, mau dipraktikkan di mana setelah diperjelas. Jadi ke sini kalau bisa. Nah, lihat. Turun dulu, pelan-pelan. Nah, seperti ini. Kira-kira bisa apa tidak? Can be alright to read about the conversation with the teacher and student. Ada? Supaya lebih bagus lagi, is how to good the conversation. Supaya kita tambah lebih bagus lagi untuk berbicara kepada orang atau percakapan atau dialog. Bagaimana caranya kita berdialog atau bercakap atau percakapan dengan orang lain. Dan lagi silakan ke depan. Jangan malu-malu. Sudah tadi saya bilang ini kan tuh. Ya, right? Indah. Nah,
Ya, ini lagi. Ini lagi. Ini panas. Ini dulu. Ya, first. Good afternoon, Udin. I'm fine, thanks. And you? Good afternoon, how are you? I'm fine too. I'm fine too. Chef, thank you. From first. Ulang. Good afternoon, Udin. I'm fine, thanks. And you? Good afternoon, sir. How are you? I'm fine too, sir. Thank you. Lanjut. Ada lagi yang lain? Good afternoon, Udin. I'm fine. Good afternoon, sir. How are you? I'm fine. I'm fine too. Tuh ini artinya juga ya. Bukan ke kalau itu satu baru ke, kalau dua nolnya, o-nya jadi juga. Saya baik-baik juga, Pak. Terima kasih. Ya. Kemudian di sini selamat. Nih sudah penuh ya. I'm fine. Gampang ya, gini ya. Cuma mungkin yang macam-macam ini mungkin yang kurang. Ya, kami itu dalam conversation. Ada yang lain? Silakan kita belajar. Kalau waktu the learn sure. The thing is important. Tidak to be afraid. Jangan takut. Silakan. Yang lainnya, yang belum, supaya tahu gimana caranya kita percakapan. Nah, ya, seperti ini ada, saling lagi, there is the teacher, there is the student, sudah ada namanya percakapan. Jadi kita harus tahu seperti apa namanya percakapan antara dua orang, atau tiga orang, atau empat orang. Ya, itu namanya percakapan atau berdialog. Ada contoh lain lagi, seperti kita ulangi lagi. Seperti ada orang ke hotel atau kemana, pasti ada orang berapa atau tiga orang, tidak mungkin satu orang, ya. Pasti itu ada percakapan. Oh, bagaimana sih kita bermakanan minuman, yang mana kamu suka, yang mana kamu suka, mana yang kamu pilih, kalau putus, tulis satu like yang mana, where is still good to drink or breakfast or lunch. Ya, nanti akan kita tentukan. Oh, saya begini. I'm not agree. Jadi itu namanya apa? Cakapan. Lanjut ke berikutnya. Nah, lagi ya. Nih ya. Good afternoon, Mr. and Mrs. Smith. Ya. Lalu dia bilang, good afternoon, Mr. and Mrs. Adnan. How are you? Ini berapa? Fine, thank you. Dan lagi, first, next, the last of fine, thank you. Siapa lagi? Who was the two boys? Sorry? Faredi? Ya. Boleh sama laki-laki, perempuan boleh. Kalau ladies or boys, okay, no problem. Nah, silakan. Kami play. Tidak. It's okay, no problem. There are two ladies or boys, no problem. Just next to the boys. Mr. Smith aja Pak. Good evening. Good evening, Mr. and Mrs. Good evening, Mr. and Mrs. Smith.
Good evening, Mr. and Miss Adnan. How are you? We are fine, thank you. Nah, seperti itu ya. Atau ada lagi yang menyempurnakan is our the excellent about is the conversation. Ada lagi? Bukan kalian saja. Saya juga sebagai guru seperti itu. Nanti kalau mengajar, kalau learn in English, ya pasti ada namanya kita percakapan. Ada yang mendengarkan, ada yang seperti itu. Ya kita ada feedback antara saya dengan kalian. Bagaimana hasil pembelajaran yang terakhir ada final learn. Ya ada nanti di akhir ini ada namanya resume. Masih belum ini, belum selesai. Kita pelan-pelan saja asal berunajas true, ya, sah, baik dan benar. Kita lihatnya, berikutnya. Tambah lagi baik. Ya. Misal, Good evening, Mr. and Mrs. Smith. Good evening, Mr. and Mrs. Adnan. How are you? Well, feeling sexy. Well, fine. Well fine, ya, bukan when, tapi well fine. Well fine saya. Baik saja, terima kasih. Sehat, I'm fine ya. Sehat, kesehatan, I'm fine. Berikutnya, next. Ya, sudah ada katakan begini. Mudah-mudahan kalian bisa melanjutkan ke berikutnya nanti pas kita di sekolah. Kemudian berikutnya next. This is example. Ya, ada contoh. Ya, make to dialog based on the picture below. Praktik in with your partner. Pada intinya ini adalah kita membuat dialog. Kemudian di sini ada di gambar satu below. Dan kita itu disuruh untuk praktik with your partner. Sama dengan yang tadi simulasi for the activity 2 or activity second. Kemudian ini ada contohnya seperti ini. Yang sabar, bikin dialog, kemudian dipraktikkan. Tapi ada di sini ada gambar. Gambar ini ada sekolah, ya, satu school. Kemudian ada siswa, ada dua, ada boys. Jadi gentlemen, ya. Nah di sini ada ini ya, dialog first. And then dialog second. Nah, di sini. Kira-kira itu about Mr. Rafil. Nah, silakan siapa yang silakan. Good morning, Afir. Good morning, Asmi. Waduh. Sudah. Singkatnya tidak panjang kan? Satu loncat about the conversation. Next. Second conversation or dialog. Hey, Faiza. Hi, Nanda. How are you? I'm fine. And you? I'm good. I'm great. Next. Berarti saya anggap sudah bisa ya. I must respect to. Kemudian I think so you have to ya. Sudah saya rasakan benar lah ya. Nanti kita ulang-ulang setelah kita kembali ke sekolah. Sekarang coba berikutnya next.
namanya refleksi. Ya, refleksi ini kembali kepada kalian. Ya, refleksi itu bagaimana caranya kita refleksi. Ada kalimatnya ini. Ya, bagaimana perasaan Anda ya dalam mengikuti pelajaran ini? Senang. Ya. Berarti kalau sudah senang, sudah bahagia, jadi sudah bisa merasakan seperti apa yang namanya bahagia dalam belajar. Kemudian manfaatnya seperti apa yang didapat dalam materi pembelajaran? Manfaatnya seperti apa? Bisa mengetahui masalah bahasa Inggris dan speaking. Ada yang lain lagi? Edukasi. Ya, jadi orientation to all student or one for a student. Kemudian next, mungkin ada kurang lebihnya ini silakan. Bagaimana perasaan Anda dalam mengikuti pelajaran ini? Mungkin ada yang lebih perfect lagi, satu more than perfect jawabannya. So the answer the question about first, bagaimana perasaan Anda dalam mengikuti pelajaran ini? Mungkin bisa dikembangkan lagi seperti ada kepanjang sedikit. Satu longer to the sentence. Anggaplah ini kalimat sentence ya. Kira siapa? Ulangi lagi. Perasaan bahagia karena bisa mengetahui dan belajar bersama-sama. Perasaan bahagia senang karena bisa belajar dengan bahagia dan benar. Bahagia, ya, senang, very happy. After today, learn about it. Gimana perasaan Anda? Ya. Next, second, manfaat. Ya, manfaat apa yang kamu dapatkan dalam materi pembelajaran? Manfaatnya apa yang kamu dapat di materi pembelajaran? Nah, jadi kalimat-kalimat yang dijelaskan dalam ungkapan. ya, ada lagi? Ada lagi? Kita kembali lagi ke judul ya, how the to title. Di sini makanya kita tahu ya, tahu apa manfaat yang kita dapatkan dalam materi pelajaran reading and listening. Bagaimana cara kita menggunakan reading atau penempasan kalimat ya, bagaimana cara kita approach sama orang. Kemudian ada mengenai bagaimana caranya kita melakukan perpisahan atau mengatakan perpisahan atau perpamitan kepada orang. Ketika kita bertamu, ketika kita datang, kita tetap menyapa dengan greeting. Ketika kita sudah pergi, ada namanya letting, salah perpisahan atau pamitan. Pasti dia bilang see you. Again, see you, later see you, see you, bye. Ya, seperti itu kalau kata-kata perpisahan, berarti dia pergi atau out. Begitu ya. Ada mungkin yang lebih baik daripada saya berpendapat seperti apa manfaat yang kita dapatkan dalam materi reading and listening. Mungkin ada pertanyaan di sini, silakan bertanya. Mungkin ada yang tahu ada yang about the question, and then also about the question. Silakan bertanya kalau kira-kira masih kurang paham dari awal tadi sampai di sini. Mungkin ada kesimpulan di sini ya. Di sini ada kesimpulannya seperti ini. Materi greeting. Ada kesimpulan di sini ya. Kesimpulan atau resume. Setiap kita belajar pasti ada awal dan
Akhir. Jadi seperti ini kesimpulannya materi. Itu semua material. Materi writing speaking sangat penting dalam melakukan komunikasi dan hubungan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga penting bagi kita, sehingga penting bagi siswa untuk mempelajari. Ini namanya resume. Ada writing, ada speaking, ya, sangat penting untuk dalam melakukan komunikasi percakapan, ya. Terus percakapan atau kita dalam hubungan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Makanya ada namanya semua seperti ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Biasanya kita itu bersama orang tua, kita bicara itu namanya percakapan. Tidak ada kita itu kalau percakapan itu satu orang, berarti bertemu dengan orang lain. Ada yang cuma. Nah, jadi yang namanya percakapan itu pasti ada 2 atau 3 atau 4 atau 5, ya, atau lebih lagi. Banyak dapat ilmu banyak kalau banyaknya ikut berkomunikasi atau percakapan atau konversasi atau berdialog. Lebih banyak teman, lebih bagus lagi. Jadi bisa otomatis dulu begitu setan. Semakin banyak teman yang ikut begini, semakin bagus. Tapi kita tahu kalimatnya seperti ini bagus sekali. Tidak ada yang sudah ada agak sempurna. Nah, betul. Kemudian berikutnya kita ulas dulu, baru ulas lagi ke berikutnya. Mungkin ada yang bisa dari awal bagaimana cara meresume, ya, meresume. Selain dari ini, ya, kesimpulan. Nah, sekarang bikin istilahnya kesimpulan aja. Kira-kira yang grup A, B, C, siapa kesimpulannya? Ini sudah ada. Mungkin ini perlu dilengkapi awal. Sudah complete about the resume. Mungkin masih kurang, jadi kalian itu konkretkan bagaimana caranya supaya lebih sempurna lagi bisa waktu our word sentence atau kalimat itu bagus dalam percakapannya. Seperti apa? Berikan ya, silakan. Kesimpulannya, kita dapat mengetahui basic analysis speaking secara baik dan benar, dan kita juga dapat mengucapkan percakapan dengan intonasi yang baik dan benar. Ya, menggunakan percakapan yang baik, intonasi. Kemudian ada lagi namanya tadi mengenai apa tadi? Mengenai produksi dokter tadi itu pronunciation-nya, ya. Jadi kita itu bisa seperti apa namanya greeting, seperti apa namanya pronunciation, bagaimana intonasinya kita membaca, ya. Sudah ada semua di situ, tinggal dipelajari nanti ketika tiba di sekolah. Mungkin ada kurangnya, ya. Nanti kita pelajari lagi di SMP nanti kita balik pulang ke rumah atau ke sekolah, ya, begitu. Mungkin ada lagi ada? Ya, ada lagi pendapat dari Boris? Ada lagi? Ya, menyempurnakan boleh. Jangan takut salah. You don't perfect. That's fine. Jangan takut salah. Kita ini manusia. Sering kali saya bilang, jiwa kita human. Yo, apa? Already? Dokter? 12 second? Sudah.
Yang pertama, silakan. Mungkin mau menyempurnakan atau mengkompletkan atau melengkapi lebih jelas lagi, lebih bagus lagi. Seperti apa? Kita mengulas dari judul tentang writing dan speaking. Itu ada kapan, menyapa, berpamitan, atau perpisahan. Bagaimana cara kita sopan-sopannya pada orang, ya? Karena sudah kita pelajari, yang ini jadi berubahlah menjadi orang yang lebih baik lagi, supaya tidak sembarang datang dan pergi. Kita sudah belajar mengenai greeting dan speaking. Mau tidak mau kalian harus mengikuti yang greeting dan speaking. Ada lagi? Oke, ada? Silakan. Mungkin dari refleksi mungkin sudah tadi, kemudian ada aktivitas. Kira-kira yang mana yang susah? Kira-kira yang susah itu di mana? Apakah di aktivitas yang pertama? Aktivitas pertama ya, mengenai greeting ya, dan pengucapan pelafalan atau bunyi atau intonasi. Kalau intonasi itu seperti apa? Apa artinya intonasi? Hah? Nada bicara. Berarti kalian sudah tahu namanya greeting, tahu, baru pronunciation tahu, kemudian intonasi sudah tahu. We know that greeting, pronoun, session, and then intonasi. And then to read about this greeting, pronunciation, and intonation. Ya, jadi tadi cuma di sini ya yang perlu diperbaiki mengenai ada dan tidak adanya R ya di good morning. Kalau biasanya kita orang begini-begini pasti bilang good morning ya. Tapi kalau kita sudah belajar namanya good morning itu ya, good morning, bukan good morning. Dihilangkan R-nya, tipis good morning. Seolah-olah itu ada dan tiada. Itu namanya ke pronunciation seperti ini. Kalau kita sudah masuk pronunciation, berarti kita sudah tahu. Nanti kalau kalian kuliah akan ketemu seperti ini, ada fonologi, ada fonologi. Nanti kalau kalian lanjut ke university, tapi bahasa Inggris, nanti kamu akan ketemukan seperti ini. Bagaimana cara kita? Saya ulangi lagi. Bagaimana cara kita membaca? Ada membaca, ada pronunciation-nya seperti apa? Seperti ini. Setiap word, anggaplah ini word ya. Ya, berarti bagaimana cara melafalkan, mengucapkan, ya, seperti bunyi bagaimana? Nah, ini namanya hi, pronunciation-nya seperti ini ya. Di sini kan, ini ada a dan I. Ada intonasinya, nah, ada gambar-gambar seperti ini. Jadi hi, kan nada, ya, nada ya. Hi, hello, good morning, good afternoon, good evening, how are you? How about you? I'm fine. Bagaimana? Ada lagi? Mungkin ada yang mau? Kita ulas supaya kalian ya sekitar 15%, 20% itu sudah cukup alhamdulillah ya. Bisa nanti kita implementasikan kembali ke sekolah dan ketiga belajar mengenai reading and speaking. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan atau mengulas mengenai greeting and speaking. Jika ada salah, ya saya meminta maaf kepada
siswa-siswa saya, kemudian dengan dosen, dengan guru pamong. Mungkin ada masukan dari Pak dosen ataupun dari guru pamong ataupun teman-teman yang lain. Saya menerima kritik dan saran. Mungkin KPD-nya tadi, namanya lupa tadi saya kasih KPD, tapi sudah ada di KPD-nya sudah ada, tidak salah tertulis. Begini yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih kepada anak saya yang sempat hadir. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stand up, please. Please don't pray. Greeting the teacher. Good morning. Good morning, see you again, and goodbye. Saya mau Thank you. Alin belakang sih. Mau semua. kasih Pak. Belanja saja. Pulang lagi pulang. Jajan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulang langsung saja. Ya, Bu.